Halo Troopers, kalian mau tahu hal yang menarik? Dengerin gua ngobrol yuk. Duduk santai ngobrol asik, kisah inspiratif dan hal edukatif. Obrolan tren masa kini, review tutorial semua ada di sini. Kita di Duda, 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 duduk bareng Dana. Oke Troopers, jadi ini adalah channel talk show gue dengan nama Duda, Duduk Bareng Dana, yang mana setiap episodenya gue akan selalu bicara dengan tamu-tamu yang inspiratif mengenai hal yang kreatif, inovatif, dan edukatif. Dan untuk di episode pertama ini, gue akan membahas satu hal yang tentunya sangat menarik untuk dibicarakan. Mungkin sudah banyak yang dibicarakan di media sosial, TV, dan di kehidupan sehari-hari yang tentunya berhubungan dengan anak muda. Tema hari ini adalah tren millennials. Oke Troopers, mendengar kata millennials, pasti yang ada di benak kalian mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, yang pasti anak muda. Kemudian yang kedua, gaul, cool, keren, fashionable, bisnis, mungkin prestasi. Dan sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu arti millennials yang sebenarnya? Sebelum gue bahas lebih dalam, gue udah lempar pertanyaan di akun Instagram. Dan beberapa komentar akan gue bacain. Oke? Oke Troopers, gue akan bacain komentar yang pertama ya. Yang pertama, anak-anak muda perkantoran yang fresh graduate. Oke, kemudian yang kedua, anak muda yang berbisnis. Dan yang ketiga, milenial itu hanya label dari perspektif orang lain. Bisa aja tanpa melihat tahun kelahiran. Ya, jadi di tiga hal ini mereka berbicara tentang perspektif yang berbeda. Oke, jadi setelah ini kita akan bahas lebih dalam tentang millennials. Tentunya gue nggak sendirian. Setelah ini akan ada teman ngobrol yang asik untuk gue ajak bicara. Jadi tetap di Duda, Duduk Bareng Dana. Oke Troopers, seperti yang tadi gue bilang, gue kali ini nggak sendiri. Kita akan bahas lebih dalam tentang millennials. Di sebelah gue udah ada perwakilan dari anak millennials. Jangan naksir ya, tuh lihat. Kalau di kamera kayaknya nanti ya kalau mau naksir boleh DM-an di channel gue ya. Oke, tapi sekarang kita ngobrol dulu ya agak serius ya. Ini kita kenalin, namanya adalah Chandraningkus Primas Tahta, betul ya? Betul, Kak. Namanya unik ya, panggilannya siapa? Panggilnya Chandra atau Cacan. Chandra, oke. Cancan aja ya. Oke, boleh. Cancan aja biar lebih enak manggilnya ya. Oke, Cancan, sekarang usianya berapa? Oh, sorry, lahirnya tanggal berapa dan usianya berapa? Aku lahirnya tanggal 23 November 96. Oke. Terus usia aku berarti tahun ini mau 25, tapi sekarang masih 24. Oke, sekarang 24 ya? Masih 24. Berarti November 25. Betul. Oke, berarti 24, aku 25. This is not okay. This needs to stop now. Oh, Ya, seumur. seumur ya. Iya. Oke, kalau kalian percaya, boleh. Kalau enggak ya udahlah ya. Oke, terus sekarang sekolah, kuliah, atau kerja, kegiatannya apa? Alhamdulillahnya udah lulus kuliah dari 2018, terus sekarang juga udah dapat kerja. Oke. Kerjanya di bagian properti konstruksi gitu sih. Oke, wow, keren ya. Apa nih bagian? Aku lebih spesifiknya ke account manager.
Oke, career manager ya. Target terus ya kerjanya ya. Iya, betul banget. Eh, eh, hobinya apa? Berarti kan harusnya kalau kerja ya minimal kalau menurut gua ya kerja itu harus ada penyeimbang ya, itu Iya. hobi ya. Hobinya apa? Hobinya sih sebenarnya umum ya, umum banget nggak spesifik. Aku suka sama jalan-jalan, sama saya jajan. Aku juga sebenarnya suka beberapa olahraga sih. Apa tuh? Contohnya apa? Olahraga tuh paling kalau misalnya yang paling gampang kalau zaman sekarang kan sepeda ya. Oke. Ya kalau nggak sepeda juga kadang aku berenang, kadang juga nyewa gor buat badminton gitu. Oke. Oke, terus ada yang menarik nih. Gua dapat bocoran dari tim kreatif ya. Mungkin dia udah banyak komunikasi dengan Chan-Chan ini. Jadi Chan-Chan ini adalah first runner up Putri Maritim Indonesia 2017 ya. Wah, gila. Ini apa nih? Kan kalau yang gua tahu nih ada kayak Kang Nong, Kak Non. Ini dia bagian dari apa? Sebenarnya sama aja sih, sama-sama apa namanya tourism ambassador, tapi kalau yang Oke. ini lebih ke maritim ambassador gitu. Kalau misalnya Kang Nong, Abang None itu kan lebih ngomongin wisata di daerah tersebut ya. Ya. Nah kalau aku ya ngomongin wisata tapi di spesifiknya lebih ke maritimnya, misalnya laut atau pulaunya gitu Kak. Oke, itu nanti kita bahas lebih dalam. Sekarang kita ke pembahasan mengenai millennials ya. Jadi, gua ada ambil artikel dari akurat.co ya. Ini jadi troopers, gua sudah riset di akurat.co untuk sebenarnya apa sih itu millennials gitu ya. Jadi sebenarnya ini gue bacain aja ya. Generasi millennials disebut juga dengan generasi Y. Mereka yang lahir kisaran tahun 1980 sampai 2000-an. 2000-annya ini awal-awal ya, 2000-an awal. Oke. Millennials adalah generasi pertama dengan status digital native. Artinya adalah generasi anak muda yang bertumbuh dan berkembang di era digital, sangat dekat dengan teknologi seperti komputer, game, sosial media, dan gadget, gitu ya. Jadi kalian udah bisa tahu ya. Tadi kita udah dengar pendapat dari Instagram dan sekarang kita udah dengar pendapat dari akurat.co yang mendefinisikan lebih detail, gitu ya. Dan sekarang kamu udah dengar, aku mau dengar dong sekarang apa sih pendapat kamu tentang millennials? Oke, kalau menurut aku pribadi, millennials itu lebih ke sebuah sebutan generasi aja sih Kak. Oke. Kayak yang tadi Kakak jelasin, kelahiran tahun 1980 sampai dengan 2000 itu generasi millennials gitu. Nah selain sebutan generasi, menurut aku millennials juga itu lengket banget sama kaitannya yang namanya teknologi. Oke. Nah, kan tadi aku juga setuju sih sama penjelasannya. Karena di mana ada kata millennials pasti di mana ada kata teknologi itu. Jadi Oke. sebenarnya millennials itu ada dua sudut pandang gitu loh. Ada yang mandang positif, ada yang mandang negatif. Kalau yang mandang positifnya kan pasti anak millennials nih pasti ngerti dong tentang teknologi dan segala macem gitu. Terus kalau misalnya negatifnya pasti pada dengar kayak anak millennials pasti generasi nunduk gitu kan. Apa tuh generasi nunduk? Generasi nunduk yang kayak dikit-dikit Oh. handphone gitu loh, ya kan. Cuma kan kita nggak tahu ya, kita juga nggak bisa ngejudge orang atau nilai orang kalau misalnya dia nunduk cuma main HP, cuma main media sosial ya kan. Bisa jadi dia juga mungkin dia punya online shop yang dia harus urusin sendiri ya kan, belum ada adminnya gitu. Jadi menurut aku semua hal di dunia ini emang ada positif sama negatifnya sih. Kayak gitu. Oke, jadi setelah ini gue akan ada rapid question dengan Chan-Chan. Jangan kemana-mana, tetap di Duda. Duduk bareng Dana. Oke, Troopers, sekarang kita masuk ke segmen rapid question. Gitu ya, jadi kita akan bertanya cepat sama Chan-Chan gitu ya. Siap? Udah siap? Jawabannya
Gua tanya pilihan antara 1 atau 2, nanti langsung cepet ya. Jadi ngomongnya 1, 1, 2 sama 2 aja. Iya, tapi nanti habis itu gua tanya alasannya kenapa. Oke ya. Kita mulai ya. Pertama, transaksi tunai atau non tunai? Nonton ya? Kenapa? Karena biar nggak ribet aja. Ribet ya. Iya. Oke, sekarang kayaknya anak-anak millennials jarang memegang uang cash ya. Betul, setuju. Semua by aplikasi ya. Oke, sehari tanpa internet atau sehari tanpa jalan-jalan? Sehari tanpa internet. Kenapa? Karena kalau jalan-jalan masih bisa ngeliat yang lain, nggak bosan aja. Oke, berarti lebih baik nggak ada internet daripada Nggak jalan-jalan. nggak jalan-jalan. Oke. Kemudian, gaji besar atau kerja nyaman? Jadi nyaman. Nggak butuh gaji besar? Karena kenyamanan lebih mahal daripada gaji besar. Jarang-jarang nih. Biasanya kan kalau cewek tuh ngeliat gaji besar gitu. Sekarang ini kayaknya boleh nih Apa? dikepoin gitu ya. Jarang-jarang soalnya cewek yang kerja nyaman atau gaji besar lebih mikirin kerja nyaman. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Terus, beli barang atau traveling? Traveling. Oke, ini urusannya dengan menabung ya. Berarti kalau traveling sama beli barang, gimana? Nabungnya lebih susah mana? Nabungnya Iya. lebih susah traveling. Oke, tapi lebih pengen traveling daripada beli Iya, barang. betul. Oke, kenapa? Soalnya kalau traveling tuh rasa puasnya lebih gede Kak daripada kalau beli barang kan cuma udah kelar gitu. Puasnya udah kelar sehari gitu misalnya. Gue baru beli barang baru nih gitu. Kalau traveling kan dikenang terus kayak gue pernah kesini loh gitu. Berarti kamu termasuk yang jarang beli barang? Enggak sering juga. Sering juga? Cuma kan disuruh milih salah satu kan? Oke. Iya. Kalau boleh beli dua-duanya, dua-duanya. Bosenan nggak? Kalau beli barang, misalnya beli barang satu, misalnya sepatu gitu, Iya. sering bosen atau sepatu atau baju gitu? Oh, kalau aku tergantung. Oke. Kecuali kalau emang barang itu aku pengen udah lama, itu pasti nggak bakal bosan. Kayak dipandangin terus. Kecuali kalau emang barang yang nggak sengaja kebeli, ya berarti bosan. Oke, karena biasanya millennials itu bosenan. Jadi beli barang misalnya yang dia suka tapi dia nggak butuh sebenarnya. Iya, kadang juga Gitu ya? gitu. Cuma kalau misalnya ngomongin beli barang bosenan, enggak juga. Tergantung barang yang aku beli kalau Oke. aku lebih ke situ. Oke. Kemudian bisnis atau kerja? Ayo bingung. Untuk kerja? untuk detik ini kerja. Oke, berarti pengen berbisnis. Pengen Kenapa sekarang kerja dulu? jadi modal. Oke, mau bisnis? Udah ada sih, tapi Udah ada. kecil-kecilan aja. Oke, nanti kita bahas bisnis ya setelah ini ya. Online shop atau offline store? Online. Kenapa? Karena offline itu kan biasanya kita bisa cobain. Bisa cobain, Nah, iya. Kenapa kamu lebih suka online shop? Karena kalau misalnya udah ketemu satu online shop yang bener-bener cocok, misalnya baju lah ya yang umumnya, itu bakalan ke situ terus gak ribet juga, mesti milih dan segala macam gitu. Kadang kan juga belanja mesti butuh waktu kan Kak. Nah Oke. ini kan kalau online shop mau dimanapun bisa dibuka. Tapi pernah kecewa dateng barangnya? Enggak dong. Enggak, oh, Kan keren dong. smart banget. Wih. Lu tahu ciri-cirinya? Mungkin Ropers yang mau tahu apa sih yang bisa jadi kita smart buyers? Kan kadang gini loh, datang barangnya ukurannya nggak sesuai, Iya, atau misalnya tokonya kita lihat barangnya bagus nih, pas datang Tapi pas datang beda. kok gini gitu, atau warnanya bisa beda, Oh, iya. segala macem gitu. Mungkin ada tips buat anak-anak millennials di Kalau Di misalnya rumah? aku itu kalau misalnya tadi contohnya baju aja ya. AA. Kalau baju tuh kayak mesti harus bener-bener tahu ukuran kita gitu loh. Dan kan dia biasanya kalau online shop yang emang bener real dia yang buat sendiri, itu dia ngasih ukuran kayak misalnya ukuran S, lingkar dadanya berapa, Oke. panjangnya berapa. Nah, itu tips yang kedua, kalian harus punya meteran aja lah yang kayak buat jahit, yang kayak buat ngukur gitu. Gitu kayak karena kalau ukuran online shop kan SML-nya beda-beda setiap online shop ya kan. Itu. Oke, jadi ini online shoppers yang niat gitu ya pakai ya sih. Ya kan, biar nggak kan, kecewa. kadang kan suka ada yang cuman ukuran segini udahlah beli aja. Oh. Dia nggak ngukur-ngukur gitu Iya, kan. aku ngukur-ngukur. Oke.
sekarang kamu punya bisnis apa? Tadi kita balik lagi ya untuk ke bisnis. Oh, kalau aku tuh lebih ke bisnisnya sama kakak aku sih, masih bukan aku sendiri. Itu jadi kan aku asal papa dari Semarang. Nah, papa tuh punya saudara yang kalau Semarang kan ada oleh-oleh namanya tahu baso. Oke. Nah, itu kayak terkenal gitu dan kebetulan saudaraku bisa buatnya. Jadi ya udah, dia yang buat tapi aku yang ngejualin gitu. Oke, tahan dulu ya masalah bisnis. Oh, Habis ini kita akan bahas lagi lebih dalam ya. Iya. Oke, Troopers, jangan kemana-mana. Ntar dulu ada yang lewat nih. Duduk bareng Dana. Oke, Troopers. Balik lagi bareng gua Dana di Duda bersama Cancan. Cancan. Cancan ya? Oke, Cancan ya. Mesti ulang nggak? Hah? Biar Nggak usah, kompak. nggak Oh, usah. nggak usah. Oke. Panggilan Cancan ya. Oke, tadi kita sudah bahas sedikit bisnis kamu ya. Boleh dong terusin dong ceritanya. Tadi udah sampai siapa tante kamu bisa bikin, Iya. terus kamu yang jualin. Iya. Oke, sekarang eksekusinya gimana? Kalau tante kamu yang bikin, kamu yang jualin, maksudnya cara jualnya gimana? Terus sudah berapa lama? Terus ya kalau kamu boleh mempromo, boleh nggak di sini promo? Wow. Ayo coba. Jadi tuh kalau misalnya tadi lebih ke pembagian gitu nggak sih Kak? Bagian apa tuh? Eksekusi maksudnya? Iya ya, Iya kan lebih pembagian ya. tante kamu kan yang bikin, Iya, nah kamu kan jualin, Oh, maksudnya iya. cara jualnya gimana, terus jualnya ke mana aja, terus sejauh ini ya customernya udah banyak atau belum atau gimana, ceritain aja nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya ngomongin pembagian, aku tuh lebih istilahnya ke minta ke supplier ya. Maksudnya, Oke. jadi aku benar-benar kayak beli pakan gitu, tapi yang masih kayak kosong. Jadi nanti pas dia nyampe aku, ya aku kasih stiker gitu kayak biasa. Maksudnya aku kasih brand yang emang punya aku Jadi gitu. kamu rebrand atau memang belum ada brandnya? Belum ada Oh, brandnya, oke, jadi oke. emang gitu. Oke. Nah, terus abis itu kalau misalnya ngomongin penjualannya gimana, ya sampai sejauh ini ya masih menggunakan sosial media sih. Itu yang paling ini banget, paling ngaruh. Terus untuk customernya, alhamdulillahnya teman-teman aku, terus lingkungan kerja aku juga pada support. Dan kalau misalnya kita kan sistemnya PO Kak. Terus Oke. kalau misalnya kita buka PO juga mereka banyak juga nih yang repeat order gitu. Harganya? Berapa piece? Harganya Oh, berapa? oke. Untuk harganya, kalau jadi tuh tahu bakso aku ada dua macam. Mm-mm. Ada yang isinya ayam, ada juga yang isinya sapi. Nah, kalau yang isinya ayam itu harganya 25.000, kalau yang isinya Oke. sapi 35.000. Masing-masing di satu bungkusnya dia dapat 10 pieces sama free tepung. Oke, Jadi menarik ya. nanti tahunya Free tepung jadi maksudnya? crispy gitu. Goreng sendiri? Iya, aku kan jualnya frozen. Namanya apa sih? Boleh lihat sana Oke. namanya, mungkin medsosnya Jadi, apa gitu. oke. Kalau siapa tahu kan abis dari sini ya kan. Ada yang Ada yang mampir ya? ada yang mampir mungkin sekalian DM iseng-iseng ya kan. Ya, Rumahnya oke. di mana sih Cancan gitu kan. Mungkin hanya tahu ya. Tahu itu ya sebagai modus aja. Oh, oke, siap-siap. Jadi untuk namanya kalian bisa cek di Instagramnya @tawubaco, bener-bener tulisannya TAWUBACO Oke. .id. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian mau order tapi tunggu kita open PO ya. Soalnya Tahu. kita by pay. Oke, jadi langsung ke tahu baco gitu ya. Oke. Nah, nanti seandainya nih dari sini misalnya atau nanti mudah-mudahan banyak customer-nya. Amin. Makin besar dong bisnisnya. Jadi kamu kerjaan kamu tinggalin atau gimana? Kerjaannya ditinggalin terus berbisnis atau tetap kerja tetap bisnis juga? Aku lebih milih kerja sama bisnis juga. Oke. Jadi nggak kan biasanya nih kalau yang gua tahu zaman sekarang ini anak milenial tuh mindsetnya selalu gue pengen berbisnis gitu. Kenapa sih mau bisnis? Karena lihat medsos itu semua kan yang Ada peluang ya. masih muda terus punya bisnis dan bisa beli apa aja gitu kan, maksudnya punya mobil, punya rumah yang keren, yang mewah gitu kan. Tapi kan buat nyampe ke punya mobilnya harus menempuh jalan yang panjang, Kak. Oke. Iya, tapi kebanyakan mungkin mereka mindset akhirnya adalah gue pengen bisnis aja deh, nggak mau sambil kerja. Gitu. Oke. Tapi kamu tetap pengen bisnis Iya. kerja juga. Karena bisnisnya juga belum sebisa membeli mobil Oke. gitu omsetnya. Oke, menarik. Sekarang, oke itu udah mengenai bisnisnya. Sekarang kita bahas
kalau sekarang kan gue lihat tuh millennials itu lekat dengan yang namanya medsos. Ya. Kamu seberapa edik sama medsos? Punya apa aja? Maksudnya seberapa edik dan punya akun apa aja? Sebutin nih. Iya, Aku nggak apa-apa. Maksudnya sebutin, kalau mau sebutin nama akunnya boleh, kalau nggak juga apa. sebutin punya apa aja ya. Iya, boleh. Aku punya Instagram, kayaknya itu udah wajib gak sih? Oke. Ya kan ya. Hmm. Twitter Twitter masih jalan. masih dari dulu sih nggak pernah nggak jalan. Oke. Dulu punya pet, cuma kan pet udah discontinue kan. Mm-mm. Terus apalagi ya, Facebook juga aku udah nggak pernah buka sih, tapi masih ada akunnya. Pernah ngalamin apa? Friendster pernah dulu. Friendster pernah dong, pernah ya? pernah. Yang bisa pakai lagu. Oh iya, Iya. itu seperti lagu ya. Begitu. Sa Ya, sa mungkin kita sama-sama milenial tapi mungkin masih agak iya ya, oke. iya. Jaraknya mungkin gini gitu ya. Bisa pakai lagu. Oke, Kak. oke. Friendster ya, berarti masih ini ya. Terus sekarang yang lagi booming nih TikTok. Punya? Ya kan? Punya. Oke. Gue punya pesan sendiri tentang TikTok ya. Maksudnya kan sekarang orang TikTok itu, sekarang YouTube deh. YouTube orang untuk cari uang ya. Misalnya profesi banyak YouTuber segala macam Iya, iya. gitu kan. Nah, untuk TikTok gue nggak tahu ya sebenarnya apa sih tujuan anak-anak sekarang tuh main TikTok tuh sebenarnya apa? Kamu sendiri buat apa? Aku sendiri Heeh. buat akun TikTok pengen nyoba joget-jogetnya. Kenapa? Emang nggak penting sih. Iya kan? Tapi itu pas di saat nyoba joget-jogetnya sama apalagi sama temen-temen nih. Kayak misalnya pas ketemu, tahu lagu ini nggak? Iya tahu. Ayo dia TikTokan yuk gitu kan. Itu ada vibe seneng sendirinya gitu, Kak. Seneng aja. Sebatas itu doang. Iya. Jadi emang dasarnya yang TikTok tuh orang-orang yang demen joget gitu ya. Enggak juga. Tapi emang kan sekarang Tapi kebanyakan- sekarang kebanyakan juga di TikTok ada hashtag yang namanya support small business. Oke. Nah, jadi tuh isinya kalau misalnya kakak buka TikTok, klik hashtag itu, isinya banyak banget mereka ngepromosiin small business yang mereka punya. Jadi mulai dari mereka pada nge-packing, terus mereka nge-share cara dapat customer. Banyak juga sih tips-tips yang lain, tapi tergantung kita ngeliatnya apa. Karena kan di FYP-nya mereka, jadi kayak di timeline-nya mereka itu muncul apa yang sering kita lihat. Kalau misalnya kakak ngeliatnya joget-joget terus, ya isinya joget-joget terus, Kak, gitu. Berarti sebenarnya TikTok ini nggak langsung menghasilkan uang kayak YouTube ya? Oh, enggak Oke. langsung menghasilkan uang gitu. Dia lebih apa? Kalau dia mau promo hanya Iya. untuk promo, tapi dia Kayaknya- direct ke medsos yang lain. Betul. Oh. Misalnya kalau misalnya bisa beli by Shopee, Tokopedia gitu-gitu, ada juga yang masukin Instagramnya, banyak kan kayak gitu sih. Oke. Berarti buat kamu sendiri TikTok ini untuk apa sebenarnya? Senang-senang aja. Iya. Oke. Karena gue sampai sekarang ya nggak tahu ya, karena gue mungkin bukan yang main dan kayaknya kalau lihat TikTok itu kayak ngapain ya gitu, joget-joget gitu. Tapi kalau misalnya for your page-nya kakak, ada juga kok. Aku waktu itu sempat kadang ngeliatin misalnya gimana cara tips-tips interview kerja. Ada juga Oke. tuh. Jadi terus tips kayak skincare. Ada dokternya, malah dokter-dokter itu banyak banget yang punya akun TikTok gitu. Kayak ngasih tahu ini yang bagus apa dan segala macam. Terus cari sertifikat juga. Ada tau Kak, sertifikat misalnya kita bisa ikut online kursus apa, itu ada juga yang buat itunya, topiknya gitu. Jadi sebenarnya memanfaatkan momentum ya, TikTok kan lagi booming Iya, ya. heeh. Gitu ya. Dan lebih enak aja sih kalau ngeliat di TikTok. Kalau di Instagram kan udah agak kecampur. Maksudnya dari medsos Twitter, TikTok kayak masuk ke Instagram semua gitu ya. Kalau TikTok kan original dari TikTok gitu. Sering ada ulasan tentang fashion nggak sih di TikTok itu? Ada. Ada ya. Misalnya outfits, idea gitu. Kalau sekarang kan setahu gua kan di IG tuh misalnya kayak beauty vlogger gitu Oh, kan. iya, Mereka TikTok juga main. Main. Oh. Beberapa sih yang aku tahu dan ternyata ada TikToknya main. Cuma kayak nggak tahu semuanya main atau enggak. Oke, terus kamu sebagai millennials ini tertarik nggak dengan dunia fashion, atau kamu ngikutin nggak sih fashion sekarang gitu? Termasuk orang yang ngikutin itu atau punya fashion, gue punya style sendiri nih gitu. Kalau aku lebih yang misalnya ada yang baru nih, misalnya ada baju model gini baru nih, kepengen punya gitu. Itu ngikutin ya sih namanya? Iya dong. Ngikutin ya? Ikutin. Ya udah berarti aku ngikutin. Tapi beli atau cuma Beli. pengen aja? Oh, tapi beli. Oke. Kadang kan
Kita kan pengen tapi nggak beli kan. Iya kadang, Iya. tapi kalau misalnya dilihat beli, kayaknya gue cantik deh pakai itu. Oke. Lebih suka yang kalau sekarang anak sekarang itu kan kayaknya balik ke beberapa tahun, mungkin beberapa puluh tahun sebelumnya ya. Fashion tuh kayak yang lebih vintage, lebih Iya, klasik iya. gitu kan. Sekarang kayaknya udah nyampur nih yang modern sama klasik, dan sekarang klasik itu kayaknya lebih dicap sebagai wah keren banget nih gitu. Kita suka kan. Kamu termasuk penyuka klasik atau penyuka yang modern? Kalau untuk segi fashion. Aku lebih ke mix aja sih kak, tergantung mood aku. Mungkin kalau misalnya modernnya yang ngikutin zaman sekarang gitu ya, klasik tuh lebih kayak apa sih maksudnya? Pakai kebaya, batik gitu. Enggak, jadi bukan kalau dari dulu udah sama aja. Klasik itu kayak misalnya sekarang kan muncul lagi nih kayak celana cut bray atau misalnya baju-baju yang motif-motifnya Kayak yang bunga-bunga, baju atau yang ibu-ibu dulu warna-warna gitu ya. yang lebih glow, neon-neon gitu. Suka-suka aja sih kak, cuma Oke. tergantung mood aja. Kayak ke kondangan kan nggak mungkin pakai baju neon gitu kan. Kalau menurut gua nggak tergantung mood, Kenapa? tergantung orangnya. Kalau Oh, orangnya gitu ya. udah oke pakai baju apa aja oke ya nggak sih? Oh, pokoknya tergantung Yang penting mood ya. tetep. Kalau gue mau pakai baju neon di kondangan ya kenapa enggak gitu loh. Paling jadi perhatian orang doang ya, ini orang Iya, ngapain ini gitu ya. ngapain sih? Oke, kalau gitu makin seru ya ngobrol kita sama Cancan ya. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi hal yang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Duda. Duduk bareng Dana. Oke Troopers, sekarang kita masuk ke segmen review ya. Jadi gua akan nge-review sesuatu yang sangat relate dengan millennials. Jadi sekarang itu anak-anak, ya mungkin anak muda ya, kita bisa bilang anak muda tuh sekarang semua pada minumnya kopi gitu ya, Bunda Chan ya. Bener-bener. Minumnya kopi, terus kalau kemana-mana pasti nongkrongnya di tempat yang ada kopinya gitu kan. Dan sekarang udah banyak banget kafe-kafe kopi yang besar atau yang kecil yang sekarang mereka mencoba peruntungan ya untuk menjual kopi untuk narik apa ya minat dari anak-anak muda ini gitu ya. Oke, sekarang di depan kita nih ya, sekarang udah ada kita mau coba satu kopi ya. Ini namanya kopi Lain Hati ya. Nih, kopi Lain Hati. Oke, ini kita pesen yang tadi kebetulan ice kopi gula aren. Oke. Kalau nggak salah ya. Nggak salah ya bener. Oke, kita cobain dulu ya. Yuk. Haus nggak tulisannya kalau haus? Oh, oke. Habisin. Habisin. Oke guys, ngomongin masalah kopi, gue mau tanya nih, kamu kan termasuk anak milenials ya, kalau dari usia gitu ya, gimana kamu lebih suka kopi, minum kopi atau enggak? Aku kalau misalnya di situ emang nggak ada pilihan selain kopi, aku minum kopi. Tapi aku pribadi kurang begitu edik sama kopi sih. Tapi Oke. kalau misalnya minum kopi pun ya fine-fine aja. Berarti kamu nggak ikut-ikutan anak-anak suka kopi, gue ikutan Oh, kopi enggak. gitu, enggak ya? Aku lebih ke boba. Oke, boba ya. Iya. Nggak apa-apa, siapa tahu abis ini kita review tentang boba ya. Oh, siap. Tunggu. Tuh, boba, sini boba. Oke, terus berapa sering sih kamu minum kopi? Misalnya gini, kadang kayak gua nih, kopi itu termasuk ritual. Jadi kalau kerja itu siang nggak minum kopi tuh kayak rasa kita kayak kok ada yang kurang ya. Gitu. Iya, iya. Kamu termasuk yang gitu nggak sih? Enggak. Ya tadi aku bilang, aku minum kopi ya kalau emang nggak ada pilihan lain selain kopi gitu. Tapi kalau misalnya coffee shop juga pilihan lainnya paling iced tea, lychee tea gitu-gitu aja kan kak. Jadi ya mau nggak mau minum kopi. Tapi di situ juga nanya ke temen aku yang edik tentang kopi, mungkin nanya ke kakak, kak kopi di sini yang enak apa gitu. Tapi pas cobain enak aja. Oke. Kamu suka kopi
yang random atau merek tertentu yang kamu misalnya udah cobain A ya, gua A aja Oh atau iya, A aja. Oke. Berarti bukan tipe yang coba-coba. Enggak. Iya, soalnya kalau kayak gua kan karena suka kopi gitu ya, jadi kayaknya kalau ada kopi baru cobain gitu. Oke, jadi untuk Troopers, jadi ternyata nggak semua anak milenial itu suka kopi ya, gitu. Jadi kemungkinan ini hanya momentum aja ya. Kalau kita bisa lihat momentum kopi dan mungkin segmentasi pasarnya ada di anak milenial. Jadi sekarang mungkin bisa dilihat seperti image-nya kopi itu udah melekat dengan milenial. Padahal sebenarnya nggak semua suka kopi. Betul. Gitu ya. Jadi kita bisa sedikit ngambil kesimpulan obrolan hari ini sebenarnya perspektif pribadi ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa millennials, kayaknya nggak semua yang kita omongin di media sosial atau di televisi itu sebenarnya betul, karena kita kan ada jarak umurnya kan dari umur sekian dan sampai umur sekian, dan itu tergantung lingkungannya mereka, terus zamannya mereka di era apa, dan kesukaan mereka juga beda-beda ya. Jadi ini tergantung gimana kalian melihat dari sisi positifnya aja gitu ya. Oke. Terakhir pertanyaan ada 2 ya. Yang pertama, kamu kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Kerja untuk hidup. Kenapa? Karena semua di dunia ini ya, kalau nggak ada uang nggak hidup. Even mau makan pun, tidur pun tetap butuh uang Kak untuk membiayai itu semua gitu. Bukan kalau misalnya hidup untuk kerja kan emang bener-bener mungkin yang lebih tipe-tipe workaholic banget ya. Oke. Cuma kalau aku kerja ya untuk membiayai kebutuhan kehidupan aku. Yang pasti nanti suami kamu yang akan semua. Amin. Ya Allah. Oke, terakhir yang pasti kamu punya cita-cita dong ya, gitu ya. Mungkin semua juga punya cita-cita ya di rumah ya. Kamu mau apa sih 5 tahun ke depan? Apa yang pengen kamu capai 5 tahun ke depan? Ini kayak lagi interview kerja. Iya, ya? nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Supaya di rumah nih, Cancan nih maunya apa sih? Gitu. Kita mau tahu nih sebenarnya isi kepala dari anak dan sebenarnya apa sih 5 tahun ke depan lah gitu. Apa? Sebenarnya udah sering banget sih ya dapat pertanyaan ini pas selama aku interview kerja. Oke. Kamu mau 5 tahun ke depan mau jadi apa? Cuma kalau lagi interview kerja kan pasti aku harus membawa unsur sama perusahaannya kan. Gimana aku bakal berkarir di sana. Cuma karena ini tentang 5 tahun ke depan tentang pribadi aku. Yang pasti yang pertama, aku mau terus 5 tahun ke depan ngebanggain orang tua aku. Terus yang kedua, nggak muluk-muluk sih Kak. Aku selama 5 tahun ke depan aku juga pengen nikah. Umur berapa? Ya nggak tahu umur Oh, berapa, oke, cuma oke. ya 5 tahun ke depan aku juga punya rencana untuk nikah gitu. Terus yang ketiga juga lebih ke Udah punya pacar? alhamdulillah punya. Oh, oke. Oh no. Iya. Patah hati ya. Oke, terus? Terus yang ketiga, kalau buat aku pribadi, aku sebenarnya pengen keliling Indonesia sih Kak. Oh. Kenapa? Karena Indonesia tuh masih banyak tempat buat dieksplor yang masih banyak aja gitu. Kayak kita tuh cuma tahu misalnya ke Bali, ya udah ke Bali aja gitu. Padahal di provinsi lain juga banyak yang sebagus atau lebih bagus daripada Bali gitu. Aku nggak bilang Bali jelek, cuma worth it lah untuk keliling Indonesia gitu. Oke, sejauh ini apa yang lo lakuin untuk kesana? Apa udah ada rencana atau baru hanya angan-angan aja? Tapi gue pengen loh gitu. Tapi apa sekarang udah ada persiapan nih? Maksudnya mungkin udah nabung, mungkin udah apa ya? Kadang kan kayak gitu kan kita mungkin nggak sendiri, ada timnya lah atau apalah gitu. Gimana? Cancan kamu udah siapin atau baru hanya ini aja, pengen aja? Kalau yang mana yang tadi aku mau keliling Indonesia? Iya. Itu aku baru kayak ngelis nih. Oke. Aku mau kemana gitu kan. Untuk nabung ada, tapi mungkin belum jadi prioritas aku. Kayak misalnya 30% dari gaji aku buat keliling Indonesia tuh belum sampai sana. Tapi kalau udah pikiran nabung mungkin sebulan nyisihin berapa untuk aku jalan-jalan itu ada. Oke. Udah itu aja terakhir. Ada lagi? Udah. Oke. Mau lagi? Siapa tahu masih ada lagi yang buat tahun depan, apa yang mau di
Sebenarnya banyak, Oke. pasti banyak, dan terlebih lagi setiap tahun nambah kan. Mau 5 tahun ke depan nambah apa lagi, keinginan apa lagi. Cuma kalau untuk sekarang nih, lagi duduk di sini, aku pengennya itu dulu aja. Oke, kita udah denger ya langsung Cancan. Thank you Cancan ya untuk Kasih sama-sama. hari ini. Gimana gini? Gini. Boleh, gini boleh. Oh, iya. Oke. Oke Cancan, thank you ya udah mau datang di channel gua. Sukses terus untuk kerjaannya, untuk Min. bisnisnya, Min. untuk rencana 5 tahunnya, untuk menikahnya, untuk Indonesianya gitu ya. Amin. Oke. Thank you Cancan. Sama-sama, Kak. Oke Troopers, thank you ya yang kali ini udah mau dengerin gua ngobrol dengan Cancan. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya karena akan ada pembahasan yang menarik dengan teman yang asik. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di Duda Duduk Bareng Dana. Cheers! Duduk santai ngobrol asik, kisah inspiratif dan hal edukatif. Obrolan tren masa kini, review tutorial semua ada di sini. Kita di Duda Duduk bareng Dana.